Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Anom dengan NIM 2511011125 dari kelas BKC semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Profesor Nyoman Dantes, Profesor Dr. Nyoman Dantes, dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Nah, adapun soal yang pertama yaitu seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3 yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Susun tabel kontingensi 2x3 berdasarkan data dummy Anda. Lalu uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf A sama dengan 0,5. Di sini saya sudah membuat data dummy yang dimana ada respon, gender, dan juga kedisiplinan. Di sini saya menggunakan respon sebanyak 60 dan gender itu 2, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang pertama itu HU atau hipotesis 0 yaitu menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Yang selanjutnya itu H1 atau hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Nah, di sini saya sudah memberi kode pada setiap kategori, yaitu pada kategori gender itu angka 1 untuk laki-laki dan juga angka 2 untuk perempuan. Sedangkan tingkat kedisiplinan ini angka 1 itu rendah, angka 2 itu sedang, dan juga angka 3 itu tinggi. Setelah itu, kita membuat tabel kontingensi 2x3. Di dalam tabel ini yaitu ada gender, tingkat kedisiplinan rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk gender ini ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, sekarang kita akan mencari data dari laki-laki rendah, sedang, dan tinggi. Nah, saya sudah mengelompokkan dalam tabel ini, yaitu untuk laki-laki rendah itu ada 8, laki-laki sedang itu ada 14, dan juga laki-laki tinggi itu ada 8. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan menjumlahkan baris ini, yaitu kita mendapat 30. Sebaliknya kita akan mengecek pada perempuan. Nah, perempuan itu mendapatkan 7 untuk tingkat kedisiplinan rendah, itu sedang 13 dan juga tinggi itu 10. Jadi totalnya itu kita dapat 30. Nah, jadi setelah itu kita akan totalkan ini semua. Yang total dari laki-laki rendah, sedang, dan tinggi itu dapat 30. Dan juga perempuan rendah, sedang, dan tinggi itu dapat 30. Jadi kita tambahkan. Kalau kita mendapat hasil 60 berarti data dummy yang kita buat itu sudah benar sebanyak 60. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan tabel si kelompok ini, yang dimana pada tabel ini yaitu ada kelompok FO dan FH, FO kurang FH pangkat 2, FO kurang FH pangkat 2 per FH, yang dimana kelompok ini itu ada kelompok laki-laki rendah, laki-laki sedang, laki-laki tinggi, dan perempuan rendah, perempuan sedang, dan juga perempuan tinggi. Nah, untuk mendapatkan FO ini kita dapatkan dari tabel kontingensi ini, yaitu laki-laki rendah ada 8, laki-laki sedang ada 14, laki-laki tinggi itu ada 8, perempuan rendah itu ada 7, perempuan sedang itu ada 13, dan juga perempuan tinggi itu ada 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari FH. Untuk mencari FH ini kita akan mencarinya dengan rumus jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, di sini contohnya itu FH laki-laki rendah. Ini FH laki-laki rendah itu kita totalnya dapat 15 dari data yang sebelumnya. Nah, selanjutnya dilakukan juga sebaliknya dari semuanya, dari laki-laki sedang, tinggi, perempuan rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, ini dijumlahkan
dan kita akan mendapatkan hasilnya baru kita masukkan ke dalam tabel yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan cari FO kurang FH. Jadi pangkat 2. Jadi kita akan mencari laki-laki lebih dahulu tuh laki-laki rendah. Di mana laki-laki rendah itu kita ada 8. 8 ini dari jumlah tadi kita membuat kontingennya itu kita dapat untuk laki-laki rendah itu 8. Dan juga 7,5 ini hasil dari FH laki-laki rendah. Habis itu di pangkat kita mendapatkan hasil 0,5. Setelah itu kita dipangkatkan lagi dengan pangkat 2 mendapatkan hasil ini. Dan lakukan sampai ke perempuan tinggi. Nah, totalnya kita mendapatkan itu dari hasil FH itu 0,326. Selanjutnya kita akan mencari X pangkat 2 hitung. Nah, X pangkat 2 hitung ini kita sudah mendapatkan tadi dari FO kurang FH pangkat 2 yaitu 0,326. Selanjutnya kita akan mencari X pangkat 2 tabel. Jadi X pangkat 2 tabel ini yaitu dengan rumus X pangkat 2 tabel 0,05 dengan DB sama dengan X pangkat 2 tabel 0,05. K kurang 1 dikali B kurang 1. Lanjut, X pangkat 2 tabel 0,05 itu, ini 3 kita dapat dari jumlah kedisiplinan dari sedang, rendah, dan juga tinggi. Dikali dengan 2 kurang 1, 2-nya ini kita dari gender yaitu laki-laki dan juga perempuan. Kita jumlahkan, setelah kita jumlahkan kita akan mendapatkan hasil yaitu 5,991. Selanjutnya kita mencari derajat bebas atau dB. Nah, dB ini dengan rumus B kurang 1 dikali K kurang 1. Mendapatkan hasil yaitu 2. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan X pangkat 2 hitung dan X pangkat 2 tabel. Nah, X hitung itu kita sudah dapatkan 0,326. Dan juga X pangkat 2 tabel itu mendapatkan 5,991. Nah, karena 0,326 lebih kecil dari 5,991, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji chi-square dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Dalam konteks layanan bimbingan konseling, konselor dapat memberikan layanan peningkatan kedisiplinan belajar kepada seluruh siswa secara merata tanpa membedakan jenis kelamin karena tingkat kedisiplinan belajar tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin siswa. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 7,5%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Gunakan 12 skor data dummy. Lalu uji pada taraf A sama dengan 0,05 dengan uji dua pihak. Di langkah pertama itu membuat hipotesis. Yang pertama itu hipotesis HO dibagi MO sama dengan 75%. Skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok sama dengan 75% dari rata-rata ideal. Nah, hipotesis lainnya itu HA dibagi MO sama dengan kurang 75%. Skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok tidak sama dengan 75% dari rata-rata ideal. Langkah selanjutnya itu, ini saya sudah membuat data sebanyak 12, yaitu terdiri dari 70, 78, 75, 82, 73, 80, 76, 68, 85, 79, 74, dan juga 81. Nah, selanjutnya kita akan mencari min, yaitu rumusnya min sama dengan sigma X per N. Jadi, min sama dengan 921 per 12, sama dengan 76,75. Nah, dari mana dapat hasil dari 921? Itu dari skor X yang saya cari, yang ini, yaitu jumlahkan dari 70, 78, 75, dan seterusnya sampai ke angka 81. Nah, angka 12 ini didapat dari jumlah data yang kita cari, yaitu sebanyak 12. Jadi kita jumlahkan mendapatkan hasil 76,75. Nah, ini merupakan tabel bantuan
yang dimana itu ada skor X, X kurang min, dan juga X kurang min pangkat 2. Untuk mencari X kurang min ini yaitu dengan cara skor X ini dikurang dengan skor min, yaitu skor min 76,75 itu mendapatkan hasil min 7,083. Nah, lalu setelah mendapatkan hasil ini dipangkatkan 2. Lakukan seterusnya sampai ke data yang ke-12. Nah, hasil yang didapat setelah kita mendapatkan hasil ini, lalu kita akan menjumlahkan hasil dari X kurang min pangkat 2, yaitu kita mendapatkan hasil yaitu dengan jumlah 279.594. Selanjutnya yaitu kita mencari simpang baku. Simpang baku ini memiliki rumus yaitu akar sigma X kurang min pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, lalu kita akan jumlahkan sigma X kurang X min pangkat 2 ini kita udah dapat dari yang tadi menjumlahkan itu 279,594 per 12 kurang 1. Nah, 12 ini kita dapat dari data yang kita buat itu dikurang 1 menjadi 11. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yaitu 25,417, baru kita akarkan hasilnya itu kita dapat 5,042. Selanjutnya kita akan mencari skor ideal. Skor ideal ini yaitu 25 dikali 4 dikali 12. 25 ini yaitu kita dapat dari jadi 25 ini yaitu item dan 4 ini adalah skala tertinggi dan juga 12 adalah nilai ideal yang sudah kita buat. Nah, lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu 1200 dibagi 12, yaitu kita mendapatkan hasil 100. Nah, dan ditanya itu 75%, untuk mencari 75% itu 75 dibagi 100 kita mendapatkan hasil yaitu 0,75. Nah, jadi MO sama dengan 0,75 dikali 100 itu hasilnya 75. Setelah kita membuat simpang baku, selanjutnya itu menghitung statik uji T. Yang dimana T sama dengan min kurang MO per S dibagi akar N. Nah, hasil lalu min ini kita dapat udah dari sebelumnya itu 76,75 dikurang 75 ini kita dapat dari skor ideal yang sudah kita cari. Dan untuk S ini simpang baku hasilnya dari sini. Dan 12 adalah data ideal. Jadi setelah kita menjumlahkan 76,75 kurang 75 yaitu kita melakukan hasil 1,75. Dan dibagi dengan hasil yang S per akar N, yaitu kita melakukan hasil 1,456. Habis itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 1,20. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari T-tabel. T-tabel ini dengan rumus T-tabel sama dengan N kurang 1. Yaitu N itu adalah 12 dikurang 1, 11. Jadi kita menjumlahkan ini dan mendapatkan hasil 2,201. Langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan, yaitu nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, T hitung itu mendapatkan hasil 1,20 dan T tabel 2,201. Jadi kesimpulannya itu HO diterima dan H1 ditolak. Nah, berdasarkan hasil uji tes satu sampel, diperoleh bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok tidak berbeda secara signifikan dengan standar 75% yang telah ditetapkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.